Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu komputer topik 2 yaitu sejarah perkembangan komputer. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Aksa, NIM 200209502029. Saya berasal dari kelas PTIKC, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada topik kali ini, pokok pembahasan yang akan dibahas adalah sejarah perkembangan komputer, yang terbagi atas dua bagian, yaitu sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20 dan tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Yang pertama adalah sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20. Pada sebelum abad ke-20 ada dua kelas alat penghitung, yaitu alat digital dan alat analog. Alat digital adalah alat yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contohnya adalah kalkulator dan jam yang lebih modern atau jam digital. Dan alat analog. Pada alat ini, kondisi akhir dari besar yang dihitung baik berupa panjang, tegangan, sudut, dan yang menyatakan angka dari besaran tersebut. Contohnya mistar geser atau slide rule dan jam tradisional dengan jarum dan angka. Dan yang kedua adalah tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Di bawah ini adalah beberapa ahli yang sangat mempengaruhi perjalanan dan perkembangan komputer dari alat hitung sederhana sampai terbentuknya komputer modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Yang pertama adalah A. William Shikard dari Tübingen. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang William Shikard yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan hasil perancangan mesin dia kirimkan kepada Kepler, seorang astronom yang termasyhur pada saat itu. Setelah ini tercatatlah sejumlah penemuan berikutnya untuk membuat mesin-mesin komputasi analog yang berdaya guna. Yang kedua adalah Blaise Pascal dari Prancis. Pascal yang belum genap berusia 19 tahun pada saat itu merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan, yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 1653 Pascal menulis Traité du triangle arithmétique yang menjelaskan tentang koefisien binominal yang sekarang terkenal dengan segitiga Pascal. Bagian C adalah Gottfried Leibniz, seorang ahli matematika yang merancang roda Leibniz atau bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Bagian D adalah Charles Babbage. Mesin penghitung atau difference engine yang ditemukan oleh Charles Babbage adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Tahun 1821, Babbage menciptakan difference engine yang disebut sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Saat melengkapi mesin tersebut pada tahun 1832, Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis, namun berbagai jenis operasi aritmatika. Mesin ini dinamakan analytical engine, yang dimaksudkan sebagai mesin pemanipulasi simbol umum, serta mempunyai beberapa karakteristik komputer modern. Karya Babbage kurang begitu terkenal. Pada suatu saat, dia bertemu dengan Augusta Ada, Countess of Lovelace, anak dari Lord Byron. 9 tahun kemudian, Luigi Federico Manabrea, seorang insinyur dari Italia, menjelaskan cara kerja analytical engine.
Karya ini kemudian diterjemahkan dan ditambahkan notes oleh Ada Lovelace di tahun 1842. Mulai dari saat itu, orang mulai mengenal karya dari Charles Babbage. Bagian E adalah Augusta Ada. Augusta Ada, anak perempuan dari seniman Lord Byron, merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage Analytical Engine. Perannya yang paling menonjol adalah sebagai penyusun algoritma pemecahan masalah dari berbagai prinsip matematika. Nama Ada sekarang diabadikan pada nama sebuah bahasa komputer yaitu Ada. Bagian F adalah kendali komputasi. Kendali komputasi adalah kendali pada proses komputasi yang merupakan masalah yang muncul pada mesin analitis Babbage, yaitu bagaimana menyajikan angka dan melakukan operasi matematika terhadap angka tersebut. Dan selanjutnya adalah B, bagaimana melakukan serentetan operasi matematika tanpa campur tangan manusia yang hanya akan memperlambat pengolahan. Bagian G adalah Basil Buchon. Basil Buchon merupakan ahli di bidang perforated tape atau pada proses pembuatan hiasan kain sutra yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Mary Jacquard. Bagian H adalah Joseph Mary Jacquard. Joseph Mary Jacquard memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendala dengan menggunakan kartu berlubang atau punch cards. Babbage menerapkan rancangan Jacquard untuk memasukkan angka ke mesin dan mengendalikan proses perhitungan tanpa campur tangan manusia. Perintah pengolahan dapat diperbaiki dengan mengubah kartu bukan hardware-nya. Prinsip pemrograman ini akan berkembang menjadi prinsip pemrograman mesin di masa kini. Selanjutnya bagian I yaitu The International Business Machines Corporation atau IBM. Kelahiran komputer modern. Sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi, di antaranya yaitu penganalisis diferensial atau differential analysis yang dibangun oleh MIT atau Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1931 dengan perancang Vannevar Bush, berguna untuk memecahkan persamaan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika. Perkembangan mesin tersebut ternyata berpengaruh pada institusi lainnya, yaitu pada tahun 1935 Moore School of Electrical Engineering dari University of Pennsylvania membuat mesin serupa yang dinamakan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, di bawah pimpinan John Mauchly dan John Presper Eckert. Inilah yang pada umumnya disepakati sebagai komputer elektronik pertama. Bagian J adalah the first high-speed general purpose computer using vacuum tubes, electronic numerical integrator and computer. Berikut ini merupakan gambar atau foto dari beberapa anggota atau tim dari the ENIAC. Bagian K adalah Electronic Numerical Integrator and Computer. 1. Komputer elektromekanis. Pada sekitar tahun 1934 sampai 1946, beberapa ahli menciptakan komputer elektromekanis. Yang terkenal adalah hasil karya Konrad Zuse dari Jerman, membuat mesin hitung sederhana. Perangkat lunak penemuan Zuse adalah bahasa pemrograman dinamakan plan kalkul. Yang kedua adalah komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan, antara lain IBM dan Laboratorium Telepon Bell, di bawah pimpinan George Tibbets, yang dinamakan komputer angka kompleks. Howard Aiken merancang Harvard Mark I disebut sebagai Automatic Sequence Controlled Calculator pada tahun 1944. Komputer ini termasuk ke dalam komputer mekanis. Awal perkembangan komputer elektronik adalah dengan penggunaan tabung elektronik
dalam pembuatan komputernya. Komputer tersebut berukuran raksasa, menggunakan banyak tabung elektronika atau vacuum tube, resistor dan kapasitor, serta membutuhkan daya listrik yang besar untuk beroperasi. 3 adalah konsep pemrogram tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep program tersimpan di memori. Awalnya, hanya ada data yang akan diolah dapat tersimpan di memori. Program harus dimasukkan kembali setiap kali data tersebut akan diolah. Jadi, komputer hanya perangkat keras tanpa instruksi dasar yang tersimpan. Mesin seperti ini oleh Donovan disebut bare machine atau mesin telanjang. Setiap kali proses dilaksanakan, program maupun data dimasukkan ke dalam komputer. Bagian L adalah Alan Turing. Bagian L adalah Alan Turing. Sejarah perkembangan komputer kurang lengkap tanpa menonjolkan peran Alan Turing, karena beliau dianggap sebagai salah satu bapak komputer modern. Alan Mathison Turing lahir di Paddington, London, 23 Juni 1912. Bagian M adalah komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Perkembangan mikroprosesor. Satu yaitu pada 1971 sampai 4004. 1. Mikroprosesor pertama. 2. Semua komponen CPU adalah single chip. Dan 3 adalah 4 bit. Yang kedua adalah diikuti dengan munculnya 8008 tahun 1972. 1 yaitu 8 bit. Dan bagian ketiga adalah 1974, 8080. 1 adalah Intel adalah mikroprosesor dengan kegunaan umum. Bagian N adalah komputer generasi kelima atau masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. 2 kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa paradigma komputerisasi di dunia atau akan membawa paradigma baru atau perubahan baru di bidang paradigma komputerisasi di dunia. 1. Perancangan kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus periferal. Dari segi perkembangan, program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi 1. Pengolahan citra, 2. Pengolahan voice atau pembicaraan, 3. Video conference, 4. Multimedia, dan yang kelima adalah transfer data. Peningkatan kinerja mikroprosesor terus berlanjut, tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan. Di antaranya 1. Branch prediction.
teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. 2 adalah data flow analysis. Prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. 3. Speculative execution. Dengan modal prediksi, cabang dan alis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya. Di antaranya yaitu meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. Mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada keping DRAM, dan meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan penggunaan hierarki bus yang lebih cepat untuk buffering membuat struktur aliran data. Bidang lain yang menjadi fokus kajian peningkatan kinerja sistem komputer adalah penanganan perangkat I/O. Masalah yang terjadi hampir sama dengan memori. Teknik penyelesaian yang digunakan umumnya adalah teknik buffering dan caching. Target yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja adalah tercapainya keseimbangan proses operasi antar komponen-komponen penyusun komputer sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.